Sungguh Engkau baik Tuhan, kasih-Mu bagi kami, Kau selamanya. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, cengkeram hidup kami. Beri kami hati yang bijak menghitung hari-hari ini, karena kami tahu Engkau segera datang. Bila pengurapan mengajar setiap kami, hati telinga seorang murid melekat dalam kehidupan kami. Untuk kami keluar tempat ini, kami diubahkan sungguh. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau perisai hidup kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian, Shalom saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa di tempat ini. Saya percaya diberkati berlimpah-limpah. Cuaca hari ini tidak terlalu baik. Sebentar. Pastikan saja Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa melihat layar di belakang. Yang sebelah sini tidak terhambat dengan... Oke ya. Mau kesana sedikit? Awas. Bawahnya awas. Sudah? Sebelah sini aman? Aman? Oke. Saudara Tuhan, udah siapkan saja kameranya, nanti tinggal difoto begitu. Jadi gampang gitu. Saudara Tuhan, sudah cukup lama memang tidak seminar dan lokasinya bagus sekali di BEC, ruangannya baru. Cuaca hari ini hujan deras sudah berhenti. Kita sedang menunggu rekan-rekan yang sedang berjalan ke sini, katanya saya dengar airnya deras ya. Tapi saya percaya bahwa biarlah hati untuk terus mau mendapatkan makanan rohani itu melekat dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, saya akan sampaikan materinya mungkin sekitar 1 jam lewat sedikit. Kira-kira nanti jam 8 kurang saya akan berhenti. Setelah itu tanya jawab. Nah Bapak Ibu, kalau dikasih mic panjang cerita deh nanti. Terima kasih kesempatannya, puji nama. Kelamaan sudah. Tulis saja di kertas pertanyaannya, kemudian Anda butuh kertas, tinggal lambaikan tangan, nanti para pengerja akan bagikan kertas, Anda tulis pertanyaannya. Kalau sudah, lambaikan tangan lagi, nanti akan ada yang mengambil untuk kirim ke depan. Jadi gampang saja, silakan tulis pertanyaannya, jam 8 kurang sedikit atau jam 8, saya akan mulai membacakan. Sedapat mungkin kalau bisa, jam 8:30 sudah kelar. Supaya enak. Kecuali Tuhan berkehendak lain, selesai jam 11. Lain perkara. Oke, saudara Tuhan, kita akan lihat sebentar apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya akan update dulu. Materi belum masuk, update dulu. Saudara Tuhan, kita mengerti bahwa dunia ini sebetulnya sedang mengalami sebuah perubahan besar. Dan dengan cepat saja, 2016 sampai 2017, kita sedang melihat sebuah shifting terjadi di mana-mana. Salah satu yang paling menarik adalah kisah mengenai bagaimana sebetulnya orang Yahudi itu mengalami sebuah tekanan sesuai dengan apa yang ada di Joel 3. Kita buka sebentar Joel 3, firman Tuhan. Joel 3 menulis sebuah kisah yang menarik sekali. Joel 3 ayat yang pertama sampai selesai, Bapak Ibu saya harapkan Bapak Ibu bisa kelak terus di rumah membaca kisah-kisah seperti ini. Dan supaya bisa melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Oke. Nikmat ya, wah judulnya mantap ya. Oke. Paling enak itu adalah duduk santai gitu, lipat tangan, terus nikmati, jangan tidur aja. Saudara Tuhan, jadi begini, tolong mengerti, pusat dari semua pertarungan muka bumi, itu ada pada bangsa pilihan. Kok bisa begitu? Tidak tahu. Karena Alkitab berkata, apa yang terjadi atas bangsa pilihan akan mempengaruhi seluruh muka bumi. Nah, saudara Tuhan, kita tahu bahwa seluruh presiden Amerika itu tidak selalu bekerja untuk kepentingan bangsa pilihan.
Karena kita mengerti sebetulnya bahwa bangsa pilihan ini bangsa yang tersingkir keluar. Kenapa? Karena ucapan terlalu berani. Bisa bayangkan satu ketika pada tahun 33 Masehi, Tuhan Yesus disalib. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang notabene Kristen hari itu menuduh bahwa orang Yahudi itu membunuh Tuhan Yesus, membunuh Mesias. Orang Yahudi tertekan sekali dengan seperti itu dan mereka menjawabnya dengan cara yang salah, dengan sangat arogan. Pernah membaca di firman Tuhan, ada salib Tuhan Yesus, mereka bilang begini, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Pernah baca itu? Anda bisa bayangkan itu sombong bukan main itu. Tuhan tunggu minta maaf nggak minta maaf, Tuhan tunggu koreksi nggak minta koreksi, Tuhan minta ampun nggak minta ampun, mereka tunggu dan Tuhan berbelas kasih selama 37 tahun. Tepat habis waktunya, tahun 70 Masehi pada bulan Juli, seorang jenderal bernama Flavius Thaddeus, Jenderal Titus, anak Kaisar Vespasian. Jadi Nero itu setelah dia meninggal digantikan sama jenderal tua bernama Vespasian. Vespasian ini punya anak namanya Jenderal Titus yang kelak bakal jadi kaisar juga. Kisahnya menarik, nanti kapan-kapan saja. Nah, stay there di BEC, nanti saya akan cerita kalau pas kesini. Dan gitu. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Jadi datanglah tahun 70 bulan Juli, dihabiskan bait suci yang indah dihabiskan. Kita tahu bahwa Salomo membangun bait suci yang pertama. Nebukadnezar menghancurkannya dan menawan orang Yahudi. Mereka stres dan mereka minta sama Raja Artasasta untuk membangun yang kedua. Diizinkan, kitab Nehemia sama Ezra membangun bait suci kedua. Herodes memperbaiki itu, menjadi indah luar biasa. Murid Yesus pernah bilang gini, Guru, lihat, bangunan itu bait suci, indahnya bukan main buatan Herodes. Dibuat oleh Nehemia sama Ezra, diperindah oleh Herodes, namanya bait suci Herodes. Indah sekali. Tuhan bilang apa? Akan tiba waktunya satu ketika nih bangunan hancur lebur, bahkan tidak ada batu yang berdiri di atas batu yang lain. Mereka bilang, apa iya terjadi? Tahun 70, Jenderal Titus menghabiskan itu semua. Orang Yahudi terpencar habis. Anda kalau pergi ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, ke Filipina, Anda pergi Singapura, pengen pulang ke Bandung toh. Anda pergi ke Bali, pengen pulang Bandung toh. Pada Bandung banjir loh. Karena Anda punya yang namanya ibu pertiwi. Orang Yahudi nggak punya ibu pertiwi. Mereka tersebar semua bumi dan nggak bisa pulang karena tanahnya sudah nggak ada. Diambil sama orang Arab, diambil sama dinasti Ottoman Turki, diambil kemudian Pop ada di sana dan tempat itu semua milik orang lain. Yang menarik adalah mereka tidak punya tempat tinggal dan mereka pikir gini, aku ke Eropa aja, Eropa Katolik. Karena Eropa Katolik tentu saja Eropa akan lebih terbuka sama pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus orang Yahudi, Eropa Katolik. Kalau dia nyembah Tuhan Yesus, pasti sama orang Yahudi lebih terbuka. Apa yang terjadi? Bukannya mereka mendapatkan welcome, mereka disiksa habis di Eropa. Anda tahu bahwa Paus Sixtus ke-6 pernah memerintahkan Raja Ferdinand membunuh 1 juta Yahudi. Stres, mereka pindah ke timur, ke Rusia. Mereka pikir Rusia ortodoks, Kristen ortodoks. Harusnya terima orang Yahudi dong. Sarnya perempuan namanya Petrovina dan Katrina dibabat habis Yahudi. Stres Yahudi. Yahudi mikir gini, sudahlah, kita mau kemana? Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Seperti juga kita semua, amin. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Orang Yahudi itu punya satu berkat berlimpah. Pinter. Saya ini nggak terus suka ada orang ngomong gini, kita boikot produk Yahudi. Kita boikot barang-barang Israel. Saya ini hamba Tuhan gak mau ngomong-ngomong politik, saya ngomong yang spiritual aja. Tapi saya mohon maaf mau kasih kata-kata sebentar. Mohon pertimbangkan ulang. Jangan seperti itu, jangan ngomong pertimbangkan ulang. Kenapa saya harus ngomong begini? Gini loh ya, Anda gak mau pakai produk mereka, oke. Anda kesini naik apa? Mobil Pak, Henry Ford, keturunan Yahudi. Penemu mobil. Kalau gitu naik pesawat terbang aja Pak. Wilbur Wright, Olive Wright, penemu pesawat orang Yahudi. Kalau gitu saya naik kereta api. Oh, George Stephenson, penemu kereta api, orang Yahudi. Saya nggak kemana-mana Pak, di rumah aja. Nonton TV Pak, TV Yahudi. Matikan. Kalau gitu saya mandi aja. Mandi, nanti dulu. Shampoo, conditioner, pewarna rambut, catokan, bondingan rambut, semua yang lurus-lurus itu. Terus scrub, batangan, sabun batang, sabun cair, pembersih kaki, kloset bisa bersih semuanya produk mereka. Dan jadi mandi, duduk lagi. Sudahlah. Saya makan snack. Buka kemasan, krek dibuka pasti makan. Nanti dulu.
Pemanis yang Anda pakai untuk makan snack atau makan kudapan dalam sebuah kemasan, itu diambil dari sirup jagung dan 3 besar penguasa dunianya, Yahudi. Nggak jadi, taruh lagi. Ngapain ya? Udah sore nih, nyalain listrik. Jangan pakai, Yahudi. Jangan. Matikan lagi. Pakai diesel deh. Sama aja, diesel juga mereka juga. Matikan. Ngapain ya? Oh, kalau gitu saya ke bioskop aja. Mau kemana? Paramount Picture? Pixar? Walt Disney? Star Wars? George Lucas? Steven Spielberg? Mau yang mana? 24th Century? Yahudi semua. MGM? Mereka juga. Pulang lagi. Lemes. Buka Google. Bentar. Google. Mereka juga. Facebook, Pak? Sama. Kalau gitu saya kesel, saya akan curhat di WhatsApp grup. WhatsApp mereka juga. Gimana dong, Pak? Selfie ya? Trik. Masukkan Instagram. Instagram mereka juga. Pusing hidup. Kalau gitu saya kesel meledakkan diri saja. Sebentar, bom buatan mereka. Anda nggak pakai mereka. Buatan mereka, saya beritahu, dalam 3 hari kau berubah jadi gembel. Nah gitu. Saudara Tuhan, oke. Mereka pintar sekali dan mereka mendapatkan waktu di Eropa dan berkembanglah mereka di Eropa. Tapi mereka tahu bahwa Eropa tidak menjanjikan. Mereka harus mencari sebuah negara dan kelak negara ini yang akan membuat sebuah keberuntungan atau membuat semua dukungan untuk bangsa pilihan. Mereka 13 keluarga, 13 provinsi koloni keluar dari Eropa masuk ke sebuah benua yang bernama Amerika yang ditemukan Columbus. Ada yang bilang Amerigo, ada yang bilang Columbus. Bapak Ibu, kita buktikan bahwa Amerika sebetulnya didirikan oleh mereka. Ini bendera Amerika yang pertama. Kan ada yang Anda tahu kan bendera Amerikanya adalah yang bintang sama yang stripes and star. Itu yang resmi, ini yang sebelumnya. Ini jelas dari mana? Bintangnya 7, sinarnya 9. 7 sama 9 diambil dari mana? Anda pasti pernah melihat bentuk gambar seperti ini. Menorah. Kandil kaki Dian. Berapa ininya? Kakinya? 7. Anda pergi tanah perjanjian, Anda sering lihat souvenir seperti ini kan? Ada yang 7, ada yang 9. Beli yang mana, Pak? Budget cukup, beli dua-duanya. Kalau budget kurang, yang 7 dulu. Yang 7 zaman Musa, yang 9 zaman Hanukah. Kalau kapan kita akan bahas. Zaman Tuhan Yesus pakai yang 9. Itu semuanya 7. Ini benderanya. Sampai sini. Jadi mereka membentuk negara ini untuk kepentingan bangsa pilihan. Dan tidak pernah ada presiden manapun di Amerika yang tidak mendukung bangsa ini. Kecuali satu, Obama. Di akhir masa pemerintahannya, dia mengirim 130 ton uranium ke Iran. Sekarang Trump stres. Trump mau tekan Iran, Iran luncurkan rudal kendali jarak 75 km. Artinya apa? Anda sanksi saya sikat. Iran masih punya yang 2.200 km jajahnya. Dari Teheran sampai Tel Aviv, 2.200 bisa masuk. Itu belum seberapa. China punya Beijing ke Washington, 14.000 km China punya. Itu kalau sampai terjadi, Indonesia cuma gini. Ya, kita menyembah Tuhan saja, yang sejahtera saja. Amin. Ya, saudara saya Tuhan, ini yang luar biasa. Dan satu hari dia memberikan 880 green card kepada imigran gak jelas dari mana. Ya kalau yang tua sama anak kecil masuk, ya oke. Ini yang usia muda masuk dikasih. Saudara saya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan itu pilih orang loh. Kita semua disayang sama Tuhan. Tapi setiap orang ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Tolong mengerti, dalam sebuah rencana Tuhan yang besar, Tuhan menyertakan bukan cuma orang Kristen loh. Tolong mengerti, yang namanya Firaun, Tuhan pakai. Saya mau tanya, kalau Firaun gak dipakai Tuhan, itu yang namanya Musa mau ribut sama siapa? Sama kita, gak berani kita. Masih ingat Esther punya suami Ahasiweros? Ribut antara omnya bernama Mordechai sama Haman di kerajaan Persia. Rebutan, masih ingat? Itu kalau sampai Tuhan pakai Mordechai, nggak ada Haman. Saya mau tanya, Mordechai mau ribut sama siapa? Sama orang Sunda? Tawani. Orang teh. Sorry saya Tuhan. Tuhan pakai Yudas nggak? Saya mau tanya, kalau nggak ada beliau, siapa yang mau nyangkal Tuhan Yesus? Maaf, siapa yang akan mengkhianati Tuhan Yesus? Dalam sebuah rencana Tuhan yang besar, program Tuhan yang besar, ada orang yang dipakai Tuhan untuk maksud kemuliaan, ada yang kurang mulia. Ada yang untuk bejana kemuliaan, ada yang bejana kurang mulia. Itu sebabnya saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan Anda dan saya, selalu setia sama Tuhan, selalu ikut Tuhan sungguh-sungguh supaya apa? Kita dipakai jadi bejana kemuliaan nama Tuhan.
Dan Tuhan pakai. Dan satu hari Tuhan panggil satu orang untuk naik yang bernama Trump. Bapak Ibu, ada orang bilang gini sama saya, Pak Aruna mah kalau ngomong orangnya tuh suka kutak-katik gatuk, tau ya? Dicocok-cocokin gitu loh. Ilmunya cocok logi. Kalau meleset, melesetologi. Saya akan bicara sebentar Bapak Ibu bahwa ini sebuah rencana Tuhan. Tapi tolong mengerti, jangan euforia mengenai apa yang sedang terjadi, tetap pegang firman Tuhan. Saya akan buktikan sebentar bahwa Trump dan Tuhan Yesus punya banyak kesamaan. Saya Tuhan, perkenalkan. Rabbi Amran Vaknin, kenapa saya buka pada hari ini dengan seminar-seminar ini? Supaya kita tahu berapa dekatnya kita dengan sebuah kejadian akhir. Waktu sudah sangat amat singkat. Saudara Tuhan, Rabi ini adalah seorang Rabi yang terkenal 78 tahun usianya, Amran Vaknin, lumpuh di kursi roda, berbaju putih. Anda tahu bahwa Rabi itu bukan pendeta biasa. Rabi bajunya cuma putih hitam dan abu-abu saja. Dan jangan pernah coba-coba foto-foto yang model begini, diajak selfie berdua, jangan coba-coba. Kalau Anda lakukan itu, kamera Anda akan dibanting, dan yang kedua, pipi Anda bergaris 4 merah. Ngerti itu maksudnya? Oke, beliau ini pergi doa bersama dengan murid-muridnya, dan tiba-tiba lagi berdoa di sebuah gua yang diyakini gua Elia. Tiba-tiba dia kaget, dia menunjuk dan dia kaget, dia jatuh. Tubuhnya sedikit berlepotan dengan lumpur. Semua bertanya, ada apa Rabi, ada apa? Dia berkata, aku telah melihat Elia. Bapak Ibu, ucapan itu ucapan yang biasa bagi kita. Tapi bagi seorang Rabi, berkata aku telah melihat Elia itu menggemparkan orang-orang Israel. Kenapa? Karena di Israel itu cuma ada 2 nabi besar, yaitu adalah Musa dan Elia. Dan Elia diyakini sebagai nabi yang akan menjadi pembuka jalan Mesias datang. Jadi kalau sudah penampakan penglihatan nubuatan soal Elia muncul berkali-kali, Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengatakan John the Baptist adalah Elia. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, karena apa? Karena dia Mesias. Mesias harus ada pembuka jalannya. Pembuka jalan dia adalah Yohanes Pembaptis, itulah Elia. Maliaki berkata nanti pada akhir zaman akan muncul Nabi Elia yang membuat hati Bapa balik sama anak, anak balik sama Bapa. Masih ingat Lukas dikatakan ayat 1:19? Menyiapkan umat yang layak bagi kedatangannya. Siapa itu? Nabi Elia. Nabi Elia diyakini oleh bangsa pilihan sebagai nabi yang akan muncul membuka zaman untuk sebuah Mesias datang. Seorang Mesias datang. Dan beliau berkata, aku telah lihat Mesias. Gemparlah semuanya di mana-mana. Bapak Ibu, kita tahu persis Tuhan datang segera. Kita tahu persis Yesus datang segera. Tapi kita juga miris dalam hati. Kita juga sangat sedih dalam hati karena kita tahu persis. Waktu bangsa pilihan mengatakan Mesias datang, kita tahu persis yang akan muncul di depan mereka nanti bukanlah Tuhan Yesus. Tetapi Mesias palsu. Dan mereka menganggap itulah Mesias yang asli. Tapi sudahlah, kita geser dulu saja. Saudara Tuhan, inilah Rabi. Dan sudah banyak Rabi yang mengatakan seperti itu. Mesias akan muncul. Di tengah kekacauan, kita buktikan sebentar Tuhan memilih seorang bernama Donald John Trump. Saya akan buktikan sebentar bahwa Donald Trump punya banyak kesamaan dengan Tuhan Yesus. Namanya Donald John Trump, John the Trumpet katanya. Oke lah, atur saja. Saudara Tuhan, Tuhan Yesus, dan Donald John Trump. Donald Trump, ada seorang bernama Frederick Trump. Frederick Trump menikahi Elizabeth Christ. Keren ya namanya ya. Elizabeth Christ. Punya anak namanya Frederick Christ Trump. Frederick Christ Trump menikah dengan Mary Ann MacLeod dan punya anak 5, salah satunya adalah Donald Trump. Jadi Tuhan Yesus dengan Donald Trump sama-sama punya mama bernama Mary. Lo bener tuh saya bilang apa? Bener fakta lo. Anda boleh cari. Tuhan Yesus punya tante namanya Elizabeth, Donald Trump punya nenek namanya Elizabeth Christ. Elizabeth Christ meninggal 6 Juni 66. Beberapa angka saya kasih, bukan buat main buntut. Tak siau, bukan. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Donald Trump ada sebuah orang pilihan Tuhan. Bangsa Israel tekan habis. Kenapa bisa tekan habis? Renungkan sebentar. Pada bulan Oktober 2016, Oktober menjadi bulan penentu. Kenapa? Itulah pergantian tahun Yahudi dan setelah itu kita memasuki tahun pedang. Saya akan ceritakan nanti apa yang disampaikan oleh pendoa-pendoa di akhir dari seminar ini. Bapak Ibu, pada saat kita tahu Ain Zayin 5777, Pak Niko sampaikan ini sebagai tahun mujizat penuaian. Mujizat dan kita akan menuai. Engkau saya akan menuai. Bapak Ibu menuai dengan 2 pedang. Masih ingat Tuhan Yesus waktu mau ditangkap? Dia bilang sama murid-muridnya, sekarang beli pedang. Apa muridnya bilang? Tuhan, ini 2 pedang. Apa Tuhan bilang? 2 pedang sudah cukup. Masih ingat itu? Hello. Cukup, oke. 2 pedang
Satu perang, satu tuai. Terus Tuhan, ini yang menarik. Dan Donald Trump naik. Bulan Oktober, UNESCO, bagian pendidikan dan kebudayaan dari PBB memberikan rekomendasi kepada PBB, UNESCO Oktober berikan rekomendasi kepada PBB bahwa Israel membangun pemukiman Yahudi di tanah Palestina di tepi barat West Bank. Oleh karena itu, Israel akan dianggap sebagai membuat tindakan ilegal bila perlu menjadi penjahat perang. Wajib dibawa ke Mahkamah Internasional. Bulan November, sebulan kemudian. Mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter, entah dia ngalami apa, dia berkata bahwa Israel itu membangun pemukiman Yahudi di tempat Palestina. Seharusnya itu adalah tindakan ilegal. Ayo kita akan minta supaya mereka membatalkan ini atau dianggap sebagai penjahat perang. Bapak Ibu, Desember tanggal 23, 2017, 2013, 23 Desember, hari Jumat, minggunya Natal. Tiba-tiba, 15 negara Dewan Keamanan PBB, atas usul 5 negara, Malaysia, Senegal, New Zealand, Venezuela, satu lagi adalah, saya lupa, ada 5 negara, Mesir, ada 5, mengusulkan pada DKPBB, supaya mengambil suara bahwa Israel itu adalah membuat tindakan ilegal membangun pemukiman Yahudi. Selama ini Israel tenang, karena negara menyudut, semua bangsa menyudutkan dia. Setiap sudah putusannya final, tiba-tiba Amerika akan veto. Veto itu membatalkan. Di dunia ini cuma ada 5 negara bisa veto. Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, dan China. Amerika paling sering memveto. Begitu diveto, bubar semuanya. Dan 5 negara ini memberikan usul untuk mengambil suara. Israel, Benjamin Netanyahu, marahnya bukan main. 5 negara ini semuanya disangsi. Rakyatnya kalau ke Israel dipersulit. 5 negara disangsi, Mesir akhirnya mengundurkan. Gak jadi, takut disangsi. 5 ini disangsi semuanya. Yang disangsi bukan 5, 6. Yang ke-6 Indonesia. Anda mau pergi kapan ke Israel? 1 Maret, lupakan, udah gak bisa. Sekarang ngurus visa 8 hari, dulu 8 hari, sekarang sebulan. Anda mau pergi sana, dulu ngurus 8 hari, sekarang sebulan. Anda boleh coba, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ambil suara. 15, ambil suara voting. Siapa yang setuju Israel ilegal? 14 negara setuju. Waduh, Netanyahu udah marah luar biasa. Dia berkata sebentar lagi Amerika pasti veto. Amerika abstain. Israel ilegal. 23 Desember 2016 ditulis dalam resolusi nomor 2334. Israel ilegal dan bangsa ini membuat kejahatan. Sanksinya jelas. Bangsa ini dipaksa hidup berdampingan dengan bangsa Palestina. Satu negara dibagi 2, satu kota Yerusalem dibagi 2. Kalau sampai terjadi, saya beritahu, Anda dan saya tidak bisa pergi lagi. Itu Desember 2016. Kita mah santai, masih batagor-batagoran, ya toh, santai. Saudara Tuhan, ini genting sekali karena begitu dibagi, saya beritahu, begitu dibagi, Anda siap-siap golden ticket. Berangkat. Rapture maksudnya. Joel 3 mengatakan dengan jelas, saya bacakan. Sebab sesungguhnya, belum seminar, ini update terbaru. Tenang, yang telah tenang itu jangan khawatir, belum. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, pada waktu itu, apabila Tuhan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, Tuhan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Itu lembah di mana Moab, Ammon, suku Meunim berantem. Tuhan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Tuhan bilang, siapa bangsa yang akan membagi, setuju pembagian, ngutang-ngatik, aku babat sampai habis. Contoh pertama siapa? New Zealand. Christchurch, 59 kali gempa, sekali gempa 8,2 skala Richter. Dar. 2 hari sebelumnya Argentina gempa. Argentina sama New Zealand itu setengah bumi itu. Dor. Masalahnya tengahnya Zamrud Katulistiwa, Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo. Ya kita itu tengahnya. Bapak Ibu. 23 Desember 2016, 16 sama saya, 23 Desember
2016. Resolusi keluar. Bangsa ini ilegal. Hamil berapa bulan Bapak Ibu? 9. Tambah 9 bulan. 23 Desember 2016 tambah 9 bulan. 23 September 2017, catat baik-baik. 23 September 2017, ada catat baik-baik. Kalau kita beruntung dan langit cerah, engkau dan saya akan melihat apa yang Wahyu 12 katakan, perempuan dan naga. Kalau Anda melihat ke atas, Anda akan melihat, atau yang namanya bintang Virgo ya. Jadi bintang itu kalau kasih garis lurus gitu bisa membentuk perempuan, itu namanya Virgo. Kalau ada bintang 11, dikasih garis gitu, diurutkan seperti seakan-akan kita melukis, akan ketemu gambar Leo. Itu namanya rasi Leo. 23 September 2017 tahun ini, kalau langit cerah dan kita beruntung bisa melihat dengan teleskop, Anda akan melihat bintang Virgo, atasnya Leo. Di sampingnya muncul matahari, di sisi sebelahnya muncul bulan. Dan yang unik adalah ada satu planet namanya Jupiter berjalan bergerak ke rasi Leo. Itu persis apa yang ditulis oleh Alkitab. Seorang perempuan berselubung 12 bintang, 11 Leo ditambah 1 Jupiter. Dan matahari dan bulan di sisinya. Bapak Ibu, Anda akan melihat apa yang tertulis di Alkitab itu pada 23 September 2017. Tulis baik-baik. Saudara Tuhan, apa maksudnya? Nanti aja. Mau deket Agustus baru kita bicara lagi, sudah. Nah. Bapak Ibu, tepat Januari 2017, 15 Januari, 70 negara kumpul di Paris dengan sponsor Perancis dan Palestina. Mau menyatakan, sudahlah, ini bangsa bikin ribut biang kerok muka bumi, kita bagi saja. Two-state solution, solusi 2 negara, dipecah. Masih ingat gak sekarang Benjamin Netanyahu sedang berputar di daerah Asia? Gak sempat lihat Indonesia, muter. Sekarang di Australia, kemarin ke Singapura. Why? Untuk bicara ini, tolong nanti kalau ngambil keputusan jangan setuju. Anda tahu Australia bilang apa? Singapura bilang apa? Sudahlah, solusi 2 negara yang terbaik. Anda bisa bayangkan. Ini kondisinya sekarang dia lagi roadshow. Supaya jangan sampai mengambil. Kenapa dia roadshow? Karena 15 Januari 2017, 70 negara kumpul di Paris untuk mengambil suara. Ini bangsa harus disanksi berat dan dibagi tanahnya. Itu saya deg-degan dengernya. 16 kita mendengar kabar. Begitu lagi speech disampaikan pidatonya, itu hujan di Paris. Duar kayak tadi itu, duar badai. Itu semua negara pidato. Itu mah sebenarnya kalau saya bilang cuma formalitas, pasti dibagi itu. Trump berkata, aku enggak setuju pembagian, aku setuju 1. Kenapa 15 Januari? Karena 5 hari kemudian Trump naik. Sebelum dia naik, dibagi dulu Israel. Saya nggak tahu bagaimana Anda dengar apa tidak, saya deg-degan sekali itu. Tiba-tiba, voting diambil. Duar badai banjir besar. Tiba-tiba ceder, lampu listrik mati semua. Voting batal, 2 kali batal. Delegasinya pulang ke hotel. Nggak ada cerita, mereka pulang. Tuhan membatalkan. Dan kita masih bisa pergi. Terus Tuhan, Pak, tadi juga hujan deras Pak, Tuhan mau batalin ya? Jangan sembarangan. Nah, itu nggak ada korelasinya. Oke. Sampai sini oke? Kita, Anda bisa bayangkan, itu tinggal segaris Tuhan tunda. Ini ke depan goncangan berat. Teruskan. Trump naik tahta tanggal 20 Januari. Israel berkata, aduh ini orang mantap sekali, aduh. Anda tahu, dia berkata, 1 negara, one state solution, yang 2 gak pakai, 1 aja. Penyelamat datang. Ini orang dipakai Tuhan. Dia sama Israel itu usianya beda 700 hari. Tahun ini tahun 5777, 5777. Ainza 5777. Waktu Trump berusia 77 hari, waktu Israel berusia 77 hari, Trump telah berusia 777 hari. Kutaka tiga tuh ya.
Waktu Trump naik dilantik, hari itu dia tepat berusia 70 tahun, 7 bulan, 7 hari. Waktu dia menang pemilu 2016, dia ditelepon oleh koleganya Benjamin Netanyahu. Selamat ya bro. Hari itu Netanyahu, waktu menelpon Trump, dia tepat menjabat sebagai Perdana Menteri 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. 7, 7, 7. Trump punya kantor, namanya adalah Trump Tower. Letaknya di jalan nomor 57. Wakil presidennya namanya Michael Ronald Pence. Mike Pence. Waktu menang pemilu, usianya 57. Jarak dari Trump Tower sampai Columbus, kotanya Mike Pence, jaraknya 7 mil. Waktu Mike Pence ngambil sumpah, tangannya taruh di Alkitab, pas kebukanya 2 Tawarikh 7:14. 2 kali 7, 14, 7, 14, 7 per 7 per 7. Waduh. Cocok logi. Dan umatku yang atas namaku disebutkan. Kalau merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, dan mencari wajahku, akan kusembuhkan tanah mereka. Bangsa ini, kita berutang sama bangsa ini banyak. Bapak Ibu, ini bangsa tertidur. Sebelum Tuhan datang akan dipulihkan kembali. Sama kayak orang mau meninggal, sebelum meninggal sehat dulu biasanya. Ini bangsa harus dipulihkan. Ada doa di White House sekarang, ada doa di sekolah-sekolah. Yang gereja tidak mau menikahkan gay, is okay, gak ada masalah. Aborsi dibatasi hanya pada ibu-ibu yang sudah mau meninggal. Dan yang tidak ke gereja tidak dapat tunjangan, itu di absen. Kalau kita nggak perlu di absen, ya toh, sampai buka kan gitu, ya toh, ya puji nama Tuhan. Segitu Tuhan, itu yang terjadi sampai hari ini, oke? Tapi tolong mengerti, 2 minggu, 3 minggu berjalan, setelah dia diangkat, dia bilang gini, 2 minggu, 3 minggu, kelihatannya two-state solution bukanlah strategi yang buruk. Sebulan kemudian dia berkata, mungkin two-state solution boleh diterapkan. Ini orang dianggap penyelamat. Dan dia punya teman baik namanya Putin. Tolong ngerti, Putin sudah lama pengen makan Israel. Bibi jalan kemana-mana, minta dukungan. Bapak Ibu, tolong ngerti. Jangan terlalu euforia, berdoa saja. Yang penting, Bandung teh, aman. Daniel 2. Anda tahu bahwa sekarang Raja Salman datang dan akan invest besar sekali. Kan kita berdoa untuk kekayaan bangsa-bangsa, amin? Oke. Dan tentu saja kenapa? Karena dia melihat bahwa sekarang US sedang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Jadi urusan Suriah nggak kelar-kelar. Suriah itu ada China di sana, ada Iran di sana, ada Rusia di sana. Dan repot sekali. Daniel 2, kita lihat firman Tuhan. Waktu jalan terus, Daniel 2. Ayat ke-30. Kita akan selesaikan ini di jam 8, masih lama, masih sejam lagi. Daniel 2. Ayat yang ke-31. Bapak Ibu, saya akan sebentar dengan cepat saja. Jadi Daniel itu mengalami sebuah peristiwa di mana Nebukadnezar, raja dari Babilonia, itu satu ketika mengalami sebuah mimpi. Dan waktu dia bermimpi, yang menarik adalah dia tidak tahu apa artinya. Oke, sebentar ya, saya tutup dulu. Oke. Ini adalah mimpi. Jadi dia bermimpi, dia stres. Dia kemudian panggil para jambi-jambi tua-tua. Dia berkata bahwa aku tuh mimpi dan aku stres sekali. Tolong artikan mimpiku. Ayo raja, sampaikan raja. Apa mimpinya, kami akan ceritakan artinya. Oh enggak bisa. Kamu kasih tahu mimpinya apa plus artinya. Jambi-jambi bilang mana bisa. Itu cuma dewa-dewa yang bisa. Kita nggak akan bisa. Kamu nipu selama ini. Karena kalau aku ceritakan mimpiku apa, kamu akan cerita hal yang baik-baik saja.
Tapi raja, aku kasih waktu. Kamu bisa nggak cerita mimpiku plus artinya? Orang bilang, mana mungkin, hil yang mustahil. Raja marah bukan main dan berkata, oke, Aryok sini, panglimanya. Bunuh semuanya. Padahal orang Jampi, ahli pintar, orang hikmat itu ada Daniel di situ, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Terpaksa Aryok dengan berat hati dia datang ke rumah Daniel dan berkata, Daniel, maaf ya, ini perintah raja. Daniel berkata, ada apa? Raja marah, dia minta semua orang pandai cerdik cendekia dibunuh karena tidak bisa mengartikan mimpi daripada raja. Daniel berkata, Wallace Keles, slow aja. Tenang, kasih aku waktu, aku akan doa sama Tuhan semesta langit, dia pasti kasih tahu apa arti mimpinya. Bener. Daniel berdoa, singkat kata Daniel mendapat artinya. Dan kita sering bicara ini, kita sering berdoa. Ini artinya mimpinya toh. Lihat yang ayat 31. Ya raja tuanku melihat sebuah penglihatan patung yang amat besar, tinggi, berkilau-kilau, luar biasa tegak di depan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Patung kepala dari emas tua, dada lengan dari perak, perut pinggang dari tembaga, bukan tembaga sebetulnya kuningan. Sedang paha dari besi, kakinya dari basi, sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, menimpa patung itu tepat pada kakinya dari tanah liat, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Ayat 41. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jari sebagian dari tanah liat, tukang periuk dan sebagian dari besi, itu berarti bahwa kerajaan terbagi. Memang kerajaan itu jadi keras seperti besi. Sesuai dengan tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Ayat 43 bagus sekali. Tetapi tuanku lihat besi campur dengan tanah liat, itu berarti mereka bercampur oleh apa? Perkawinan. Tetapi tidak merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat campur dengan tanah liat. Bapak Ibu, yang dilihat itu adalah gambar seperti ini. Dikatakan bahwa tuankulah emas. Jadi emas itu Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar kok bisa kaya bagaimana? Karena dia merampok bait sucinya Salomo. Itu zaman Salomo sudah pernah dikatakan, zaman Salomo perak tidak berguna. Yang ada cuma emas. Anda yang masih pakai perak, untung Salomo sudah meninggal. Kalau masih pakai perak, Salomo datang dia ngeliatin Anda malu ke toilet pasti. Saudara Tuhan, zaman Salomo semuanya emas dirampok sama Nebukadnezar. Dia kerajaannya penuh dengan emas. Dialah raja kepala emas itu. Tetapi setelah dia akan datang sebuah kerajaan baru penggantinya, yaitu kerajaan Medi Persia. Itu Media Persia, dua tempat, dua kerajaan, sama dengan Sekoslovakia. Sekos satu negara, Slovakia satu negara. Dulunya gabung bernama Sekoslovakia. Ini Media dan Persia, dua kerajaan. Tapi yang lebih kuat adalah Persia. Siapa tuh Persia? Persia itu masih ingat nggak suaminya Esther bernama Ahasiweros? Itu orang Persia. Masih ingat yang namanya Raja Artasasta? Itu adalah orang Persia. Nah, Daniel itu tinggal di kerajaannya Nebukadnezar, tapi juga tinggal pada zamannya orang Persia. Persia itu perak. Raja terakhirnya adalah Raja Darius. Anda pernah dengar itu? Satu hari kerajaan ini dikalahkan oleh kerajaan di bawahnya, pinggangnya, dari Kuningan. Menebak ini nggak terlalu susah Bapak Ibu. Kerajaan di muka bumi ini yang kalau pasukannya perang itu pakai bongkahan emas di perisainya, atau rajanya kalau pakai kereta kuda itu Nebukadnezar. Raja mana yang kalau pergi kereta kudanya atau pasukannya pakai perak itu Persia. Pertanyaan berikutnya, raja mana yang kalau pasukannya perang ketopongnya dan